Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sesama guru penggerak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo. Senangnya kita bisa bertemu lagi di sini di in-house training, simulasi in-house training tentunya. Saya pribadi, Huraila, dari SD Sangkasa 4 Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta. Senang sekali berkenalan dengan teman-teman semua dari berbagai daerah di Indonesia, punya pengalaman baru, kemudian punya teman-teman yang baru, luar biasa, teman-teman luar biasa dimanapun berada. Tujuan kita sama, yaitu bagaimana cara agar peserta didik kita, anak-anak kita mampu menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya, gitu ya pastinya. Nah, untuk memulai pelatihan kita hari ini, simulasi ini ya di in-house training, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena ini adalah bagian dari materi yang akan saya bahas nanti, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan berdoa ini berarti termasuk dalam dimensi apa nih? Ayo. Iman dan takwa. Ya, betul Bu Husni, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan akhlak yang mulia. Benar sekali, itu dimensi yang pertama ya. Ya, untuk memulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat ya ibu-ibu semua. Sehat, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk memulai kita foto dulu ya. Gimana kita foto nih di sesi ini? Kita foto dulu. Coba semuanya dinyalahkan videonya. Kita foto sesi pertama. Oke, wajah cantiknya semua ibu-ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Nah, untuk memulai aktivitas kita yang pertama, saya punya ice breaking supaya nggak jenuh gitu kan ya. Karena nggak bisa dipungkiri memang segala diklat dan segala pelatihan tuh membuat pikiran dan tenaga kita tuh kayaknya lelah gitu ya. Nah, untuk memulai aktivitas kita yang pertama, kita ice breaking dulu sebentar ya untuk apa ya, merecharge energi kita agar kita mampu dan siap menghadapi apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu kan ya. Oke, ibu-ibu, kalau saya bilang Indonesia, ibu jawabnya Jaya ya. Kalau saya bilang saya bilang Indonesia, ibu jawabnya Jaya. Kalau saya bilang merdeka, ibu tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk tangan, oke? Bisa? Misalnya ya, kita tes dulu. Indonesia. Jaya. Jaya. Oke, merdeka. Oke, benar ya. Siap? Ini belum. Oke, kita siap ya. Indonesia. Jaya. Berarti ada yang nggak konsen. Oke, sekali lagi ya. Indonesia. Jaya. Merdeka. Indonesia merdeka. Jaya. Oke, kita ulangi lagi coba. Indonesia merdeka. Jaya. Merdeka. Indonesia. Jaya. Oke. Indonesia merdeka. Indonesia Jaya. Jaya. Oke deh. Tetap semangat. Terima kasih. Dan kita juga punya yel-yel nih. Kita kan lagi ada di program sekolah penggerak kan. Ya, kita punya yel-yel nih bagaimana mensosialisasikan sih sebenarnya bagian dari mensosialisasikan tentang kurikulum sekolah penggerak ini, karena ini kita baru ya, dan kita akan mengimplementasikannya ke rekan-rekan sejawat kita nanti di sekolah gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti saya bilang siapa kita guru penggerak, siapa kita sekolah penggerak,
Siapa kita? Profil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi guru penggerak, sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila. Itu yel-yelnya. Gimana? Mau nggak? Mau ya? Tetap semangat ya. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Masih Sekolah kira penggerak. siapa kita? Guru penggerak. Sekolah Pengajar Pancasila. Iya, Bu. penggerak, sekolah penggerak, sama profil pelajar Pancasila. Wah, ini Bu Husni kok kelempar ya? Lagi jaringan kali ya, gangguan jaringan. Oke, kita ulangi lagi. Siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Sekolah penggerak. Siapa kita? Profil Profil pelajar Pancasila. Benar. Oke, karena dalam sekolah penggerak ini memang wujud nyatanya adalah bagaimana agar peserta kita ini, peserta didik kita ini menjadi pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Benar gitu ya? Sepakat nggak? Sepakat, Bu. Ya, karena kita dari materi kemarin kan bagaimana oleh Ibu Deborah gitu kan ya, sudah menjelaskan nih bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Ternyata pendidikan yang memerdekakan tujuan dari kurikulum sekolah penggerak ini adalah untuk mewujudkan pelajar Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Oke, ini kayaknya Bu Husni kelempar ya. Kita lihat dulu ada informasi nggak dari Bu Husni? Gak ada ya, oke deh, nggak apa-apa. Tetap semangat walaupun 3, berarti pesertanya kelempar, oke nggak apa-apa. Sekarang saya pengen melanjutkan materi kita yang selanjutnya, tadi mewujudkan profil pelajar yang Pancasila. Kita explore dulu materinya ya, konsep materinya. Saya akan coba screen. Jelas ya, Bu, Bapak? Bapaknya nggak ada ya, Pak Yakubnya. Jelas ya, Ibu-Ibu? Mbak Rizky, Kak Deborah jelas ya? Kak? Jelas, Bu, jelas. Jelas ya? Oke, jadi dalam sekolah penggerak ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak nih kemarin kan Bu Deborah sudah menyinggung nih tentang pendidikan yang memerdekakan, bahwa wujud dari pendidikan yang memerdekakan adalah bagaimana menjadikan pelajar-pelajar Indonesia itu menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi yang harus dimiliki oleh pelajar-pelajar Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi yang pertama kita sudah bahas yaitu bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, kira-kira ibu-ibu semua di sekolah pada saat mengajar sudah menyentuh ini belum ya, dimensi ini ya? Dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Sudah beberapa, Bu. Cuman nggak dirumuskan dia dengan profil pelajar Pancasila. Betul. Iya, saya rasa juga seperti itu pasti. Pasti kita sebagai guru, sebagai pendidik pasti sudah menyinggung ini dalam kegiatan pembelajaran kita, ya kan? Bagaimana anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang baru ya. Dalam mungkin kalau yang saya lihat baru ini adalah berkebinekaan global dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Betul nggak? Yang baru itu ini kayaknya ini ya. Kalau kayak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong itu sepertinya ada di kurikulum kita sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan dimensi dari kurikulum penggerak sekolah penggerak ini yaitu berkebinekaan global. Nah, sekarang kita akan kupas satu-satu nih, apa sih dimensi dari profil pelajar Pancasila ini gitu kan. Nah, kita akan kupas satu-satu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang dalam hubungannya dengan Tuhan, mereka mampu memahami ajaran dan kepercayaannya serta
diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, gitu kan. Artinya di sini bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar yang memiliki akhlak dalam beragamanya, akhlak pribadinya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi berkebinekaan global. Ini yang mungkin yang baru ada di kurikulum sekolah penggerak ini. Kenapa sih kita harus masukkan dimensi ini, gitu kan? Kenapa kita harus masukkan dimensi berkebinekaan global? Karena pelajar Indonesia nanti menghadapi era globalisasi yang harus bersaing dengan masyarakat dari luar, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mempertahankan jati diri bangsa kita, budaya-budaya luhur bangsa kita, lokalitas daerah kita, kemudian identitas, tapi tetap berpikiran open minded, gitu ya. Jadi tetap berpikiran terbuka, kemudian mampu berinteraksi dengan budaya-budaya lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar terjadinya hubungan, ya, hubungan antar manusia secara umum, secara global, sehingga terbentuknya budaya baru yang positif tentunya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Jadi benar-benar agar pelajar kita nantinya itu tetap mempertahankan budaya luhur yang mereka punya sebagai jati diri bangsa kita. Seperti itu, walaupun banyak sekali arus globalisasi yang akan datang nantinya, apalagi di era sekarang gitu kan, di era modernisasi seperti ini. Nah, jadi bagaimana sih cara berkebinekaan global ini gitu harus diterapkan gitu kan? Yang pertama adalah bahwa peserta didik kita ini harus mengenal dan menghargai budaya bangsa kita sendiri. Itu tentu pasti, ya kan? Nah, kemudian mereka mampu mengkomunikasikannya dan berinteraksi dengan sesama, memperkenalkan budaya-budaya yang kita punya. Nah, kemudian mereka bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan yang kita punya. Jadi benar-benar kita menjaga sekali Bhinneka Tunggal Ika, ya, keberagaman yang kita punya seluruh Indonesia gitu. Nah, kemudian dimensi berikutnya adalah gotong royong. Ini juga sebenarnya ada penerapan dari kurikulum sebelumnya, profil pelajar Indonesia gitu kan, bahwa pelajar Indonesia harus mampu bergotong royong gitu. Bagaimana sih elemen kunci dari gotong royong? Ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi. Dari adanya kolaborasi itu kan kita timbul rasa peduli, ya kan? Kemudian dari timbul rasa peduli ini kita akan saling berbagi. Nah, ini wujud dari gotong royong ini. Seperti kita kemarin ini, kita ini kan belajar dalam di kelas 10 hari ini bagaimana kita dibagi menjadi kelompok, kemudian dari kelompok ini kita diajarkan untuk bagaimana berkolaborasi, ya kan? Dengan adanya berkolaborasi ini akhirnya kita satu sama lain peduli. Oh iya, kita saling bekerja sama, peduli, dan akhirnya kita men-share apa yang kita punya, ilmu yang kita dapatkan kepada teman-teman kita. Ini adalah tujuan dari dimensi bergotong royong. Mungkin itu menurut saya. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Nah, ini penting bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Artinya harus mampu bertanggung jawab atas semua yang mereka punya sendiri. Jadi mereka akan sadar terhadap situasi yang mereka hadapi, kemudian mereka akan melakukan regulasi atau peraturan-peraturan saya harus seperti apa, gitu, meregulasi diri ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini mungkin sudah dalam pembelajaran kita sehari-hari diterapkan dalam pendekatan-pendekatan inquiry, pendekatan project based learning, pendekatan problem based learning. Ini adalah pendekatan-pendekatan pembelajaran yang mengedepankan bagaimana siswa untuk mampu bernalar secara kritis. Jadi artinya siswa ini mampu berpikir secara objektif, menerima informasi baik itu kualitatif maupun kuantitatif, kemudian mereka mampu menganalisis informasi yang mereka dapat, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, ini yang penting gitu. Nah, bagaimana cara mereka mampu bernalar kritis? Elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran, dan proses berpikir, serta bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Nah, jadi memang bernalar kritis ini adalah tujuan akhirnya bagaimana peserta didik kita jika dihadapi oleh suatu masalah, suatu problem, mereka mampu mengambil keputusan dengan tepat dengan ilmu yang mereka dapat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif.
Nah, apa sih maksudnya kreatif? Kreatif ini adalah mampu memodifikasi sesuatu yang orisinal. Orisinal bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi lingkungan sekitar mereka. Itu adalah kreatif. Jadi, segala sesuatunya mereka mampu berpikir secara kreatif, ya. Dapat memodifikasi apa yang mereka punya. Orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Kata kuncinya adalah bagaimana mereka dapat menghasilkan suatu gagasan-gagasan ide yang baru, ya, dari idenya mereka, kemudian mereka wujudkan dalam hasil karya dan mereka implementasikan dalam tindakan nyata mereka, seperti itu. Nah, sekarang dari ke-6 dimensi ini ada apa aja tadi Bapak Ibu? Ada 6, Ibu-ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, apalagi berbinekaan global. Oke, berkembang dan Apalagi benar. Iya, 6 tadi sudah disebutkan 6 oleh Kak Rizky. Makasih Kak Rizky. Iya betul, Sama-sama. ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita usahakan tanamkan kepada peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional kita dalam kurikulum sekolah penggerak saat ini, seperti itu. Oke, mungkin kira-kira nih ya, bagaimana sih perwujudan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, gitu kan? Mungkin ada masukan lain nggak ya dari teman-teman semua gitu, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Kalau misalnya dari teori-teori yang kita dapat, pembelajaran itu kan dirancang dengan tingkat kecapaian peserta didik, gitu kan. Kemudian dirancang membangun kapasitas peserta didik. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik. Dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya, pendekatan pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak ini adalah pendekatan yang berorientasi pada peserta didik. Gitu ya, mungkin ya. Nah, kira-kira seperti ini mungkin nanti dalam pembelajaran kita ke depannya diimplementasikan sebagai garda terdepan ini kita ini yang melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini, bagaimana menciptakan program pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi dirancang dengan tingkat pencapaian peserta didik, dibangun untuk kapasitas peserta didik, mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik, dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu semua? Sudah pasti Bu, karena nanti kalau perwujudannya kan bisa kita rancang, yaitu tadi dengan tingkat pencapaian, bisa nanti kan kita tuntut dia berpikir kreatif, kemudian kita bisa juga dia dirancang sesuai dengan budayanya, lingkungannya. Misalkan kita ajari dia bergotong royong dan sebagainya. Menurut saya sih udah pas ya Bu ya. Iya. Iya betul ya. Jadi mungkin memang dirancang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi ya, yang berorientasi pada peserta didik. Mungkin ada tambahan lain? Ya, terima kasih Bu Ella. Ya, Bu Husni. Iya. Baik, mungkin kalau dari saya, salah satu dari profil pelajar Pancasila tadi tentang bernalar kritis ya. Nah, bernalar kritis ini, kalau kita sesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman digital sekarang ini sebenarnya kita sebagai guru, apalagi garda terdepan ya, memang membutuhkan energi yang taktik ya, atau semacam strategi ya, apalagi kita melihat anak-anak di zaman sekarang ini kan mereka itu sudah mampu mengaplikasikan digitalisasi, dalam hal ini adalah HP Android itu. Jadi kalau kita mungkin guru, kita sudah bisa menyampaikan hal-hal yang positif atau yang sesuai begitu ya. Tetapi mungkin yang menjadi tantangan kita di sini adalah orang tua ya, orang tua yang terkadang
karena tidak mau pusing, jadi mereka hanya menyerahkan begitu saja itu HP Androidnya itu, sehingga bernalar kritis dalam hal ini ya memang membutuhkan apa ya, sebenarnya kesepahaman antara kita guru dengan orang tua. Jadi di sini maksud saya kita sharing ya, artinya kita membutuhkan strategi ya ke depannya supaya anak-anak itu bisa melakukan penalaran dalam hal ini, penggunaan gadget itu dalam hal-hal yang positif dan memang untuk artinya tidak selamanya yang negatif ya, yang pastinya pasti ada juga yang positifnya. Ya, mungkin di sini itu mungkin yang perlu juga kita sampaikan kepada anak didik kita yang mulai dari fase 1 ya, mulai dari fase A itu, mulai dari kelas 1 itu mungkin kita sudah harus perkenalkan lebih-lebih lagi mungkin di kelas tinggi. Ya, saya kira saya sangat mengapresiasi sekali apa yang ditampilkan oleh teman kita Bu Ella ini. Terima kasih Bu Ella. Ya, baik, terima kasih Bu Husni. Ya, benar sekali ya Bu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teknologi itu bagaikan dua sisi mata pisau, ibaratnya. Ya, dua sisi mata pisau. Pisau itu kan bisa bermanfaat untuk kegiatan memasak, potong-memotong, tapi juga bisa membunuh. Benar ya, jadi bisa membunuh. Jadi memang teknologi ini kalau tidak diiringi dengan tanggung jawab dalam penggunaan, tadi seperti Ibu bilang bernalar kritis, ini bagaikan dua sisi mata pisau, bisa berdampak positif maupun bisa berdampak negatif gitu. Memang ya, memang ini yang PR juga ini buat kita sebagai pendidik ya, bahwa ternyata dengan seiring perkembangan teknologi juga harus diiringi dengan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kegunaan teknologi tersebut untuk kepentingan yang bermanfaat bagi peserta didik kita. Betul Bu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita klik sesuatu yang udah sifatnya Google itu, apa aja berita tuh masuk ya Bu ya. Berita itu masuk, baik yang baik maupun yang buruk itu masuk gitu. Jadi makanya banyak anak siswa SD sekarang kita pikirannya sudah lebih luas, bahkan melebihi usianya gitu. Ya betul Bu, memang. Ya, oke, mungkin ada tambahan lain? Kalau dari saya Bu, maaf izin matikan kamera. Iya, Bu Deborah, silakan. Nah, kalau dari saya Bu, mungkin kemandirian. Wah, Bu Deborah terputus ini. Oke deh, sip. Kalau gitu kita bahan diskusi kita. Nah, kira-kira apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila dan pendidikan di Indonesia? Tadi mungkin sudah disinggung oleh Bu Husni ya, bahwa dalam pendidikan di Indonesia ini kegunaannya adalah bagaimana cara mereka mengcover dari teknologi yang sudah ada, perkembangan arus teknologi yang sudah ada gitu ya Bu Husni ya. Ya, jadi bagaimana berkembangnya. Mungkin ada pendapat lain? Apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila dan pendidikan di Indonesia? Selain Bu Husni, kegiatan diskusi kita, dan bagaimana ya mau bentuk nyata kegiatan pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila nanti kita ke depannya tuh, kegiatan kita tuh seperti apa ya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Ya, mungkin kita fokus ke karakternya ya, pembentukan karakter untuk peserta didik kita. Pembentukan karakter, iya betul. Iya, terima kasih. Jadi memang bentuk nyatanya adalah pembentukan karakter yang baik gitu ya bagi peserta didik kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi agar memiliki ke-6 dimensi tadi gitu. Jadi disisipkan dalam setiap pembelajaran. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Ya, terima kasih teman-teman untuk bahan sharingnya hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan saya punya kuis. Kirain lupa kuisnya, Bu Ella. Oke, ini kita. Ibu. Ya. Oke. Kuisnya siap. Yes, saya punya kuis. Jadi mungkin Aduh, ini kemana ya? Sebentar.
Oke, saya punya quiz. Quiznya ada di room chat. Sebentar. Silakan buka di room chat Bapak Ibu. Ibu-ibu semua. Wah, berarti saingannya hanya 2. Tinggal Bu Rizky dan Bu Husni. Berarti siapa yang juara 1 dan siapa yang juara 2? Sudah dibuka? Jawabannya ya. Sudah belum, Bu? Sudah. Sudah dikerjakan? Oh, langsung dikerjakan ya? Iya, Oh, silakan. waktunya 30 detik. Masya Allah. Ayo cepat. Sabar. Aduh. Ini ya. Langsung klik ya. Iya, silakan klik. Bisa nggak? Langsung klik tapi langsung klik ini. Aduh, mana ya? Klik itunya kuisnya. Bisa, tapi langsung kelihatan jawabannya ya. Atau bagaimana ini? Oh, sabar. Hanya ada 4 pertanyaan. Bagaimana Bu Kiki? Bu, sepertinya ini harus masuk pakai akun kita ya, Bu? Oh, Iya, sepertinya harus masuk pakai akun. Oh iya, Ya. udah. Kalau kita bisa bahas bareng-bareng aja. Sudah aku masuk pakai akun juga kok bisa. Oh, yaudah. Cuma lambat gitu. Oke, jawab sama-sama Iya, oke aja lah, kita Bu, jawab yuk. sama-sama ya. Jawab sama-sama aja ya kalau kayak gitu. Iya, Iya, oke. Bu. Ada Bu Ella yang bacakan ya? Ya, ada berapa karakter dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 lah. Oke. Jelas. Berikut cara dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berlaku mulia melalui pembiasaan kecuali. Melihat buku. Melihat Tidak. buku-buku. Melihat buku bukan? Yang bernuansa rohani ya? Ya, betul. Yang bukan Yang salah satu yang karakter bukan dari salah satu karakteristik dari profil pelajar Pancasila. Berbinekaan Bukan. nasional. Iya, Oke, kita betul. Salah satu langkah pembiasaan karakter bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari? Apa ya? Menguasai. Tidak menyebarluaskan kecuali ya. pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler. Menguasai bahasa asing. Bernalar kritis. Bernalar kritis Yang ya. berhubungan dengan bernalar kritis? Pada kehidupan sehari-hari. Melaksanakan kerja bakti. Betul. Tapi itu karena itu gotong royong. Gotong royong. Sama nih dengan pembinaan kayaknya ya, pembinaan bakat minat. Oke. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, Oke. ibu-ibu semua. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.